Personil trio Macan Yuseli Agustevi atau akrab disapa Caca Sherly masih menyisakan duka mendalam bagi kerabat dan keluarga. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya Senin 4 Januari 2021 lalu di ruas tol Semarang Solo bagaikan mimpi buruk yang sulit terhapus dari dalam benak. Seperti pula yang dirasakan dua orang terdekat almarhumah Cita Citata dan Riri. Mereka bahkan mengantarkan pula Caca pulang ke peristirahatan terakhirnya di Sidoarjo. Sebetulnya yang sangat mendampingi dan ngurusin banget ini Mbak Riri. Dia dari awal kejadian datang dari sore, mereka sudah langsung jalan datang ke rumah sakit segala macam ngurusin sampai akhirnya ke peristirahatan yang terakhirnya. Dan Cita kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk begitu datang ambulansnya sudah di depan mobil gitu kan. Jadi Cita juga ikut mengantarkan. Cita cuma mau berbicara, ngomongin masalah almarhumah memang baik sekali. Di mata semua juga teman-teman artis juga memang dia sangat ceria, dia juga pejuang yang luar biasa gitu kan. Jadi di sini Cita datang cuma pengennya berbicara soal kebaikannya beliau aja pada saat masa dimana hidupnya gitu kan. Kampungnya sering ngasih beras ke tetangga-tetangga gitu kan. Punya anak yatim, punya anak yatim juga gitu kan. Terus oleh karena kondisi keluarga masih sangat syok dan berduka, Cita meminta agar semua pihak berhati-hati dalam memberikan pernyataan mengenai sosok Caca. Sebab selain kabar keterlambatan medis yang sempat viral, pedangdut Iis Dahlia sempat membocorkan curahan hati Caca yang dikemukakannya saat mereka mengisi sebuah program bersama. Yang kemarin terakhir itu dia bahkan ngomong dia sempet kayak ada niat untuk bunuh diri karena masa pandemi ini. Jadi mobilnya diambil sama leasing, dia ngerasa nggak ada kerjaan, mau pulang ke rumah orang tuanya bilang dia nggak punya uang, dia malu karena
ngerasa udah berdikari di sini gitu. Jadi kita video call ibunya juga sampai kaget nangis gitu. Apakah ini pertanda nggak tahu ya gitu. Tapi ini sekitar sebulan lalu lah dia ngomong kayak gitu. Kita cuma minta dari teman-teman artis dan semua masyarakat Indonesia kalau bisa kita ngomongin yang baik-baik aja. Iya, minta tolongnya seperti itu. Karena itu salah satu support kita supaya dia tenang di sana. Iis Dahlia mungkin tak menyangka pernyataan itu yang menurutnya mengutip dari curhatan Caca memicu rasa kecewa dalam diri Cita selaku sahabat. Padahal Iis mengaku sendiri bahwa Caca yang dikenalnya adalah sosok yang ceria, lucu dan mampu berbaur kepada orang-orang di sekitarnya dalam situasi apapun. Dia anak yang nyanyinya pinter, lucu, santun, terus kalau orang Jawa bilang tuh sumeh. Dia tuh bisa ngeblend sama siapa aja gitu. Anak untuk ukuran anak baru dia ngeblend gitu. Dia bisa menyesuaikan di mana dia tempat berada. Teis dikit soal kemarin Teis kan sempat ada statement yang soal Kak Caca. Teis kemarin Teh Cita buka statement soal kita nanya soal yang mendapat kita. Teis gimana menanggapinya? Teis dikit aja. Katanya sudah berkomunikasi juga dengan Cita, minta maaf katanya. Teis dikit. Gimana Teis? Mungkin perkataannya kan mungkin Teis sebenarnya benar, mungkin atau gimana Teis? Teh, sedikit Teh. Kan bisa kan terus termasuk teman dari Kak Caca juga. Teh, Yes. Teh gimana sedikit aja? Ya bisa. Kata-kata aja Teh. Op. Teh. Sementara itu, Kepolisian Resor Semarang telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Caca Sherly. Dari hasil temuan polisi, rupanya kecelakaan beruntun yang terjadi adalah karena kelalaian supir Caca mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi di saat kondisi hujan deras dan jalan licin. Sejak hari Selasa dan Rabu, kita dari gabungan dari tim Traffic Accident Analysis Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama dengan unit Laka Lantas Polres Semarang melakukan olah TKP prarekonstruksi di lokasi kilometer 428 jalur B untuk menemukan fakta-fakta baru dan titik terang terkait dengan Laka Lantas yang terjadi pada hari Senin 4 Januari 2021 pada pukul 14.30. Yang mana itu terdapat korban yaitu saudari YA ya, bahwa pada jam 14.30 hari Senin tersebut itu kendaraan HRV S1180HW di kilometer 428 jalur B dari Solo arah Semarang. Cuaca hujan deras, jarak pandang terbatas. Ketika tiba di kilometer 428, ya tepatnya itu turunan ya, konstruksi jalannya turunan. Kendaraan tersebut pengemudi tidak mampu menguasai kendaraan. Karena apa? Dikarenakan kendaraan-kendaraan yang ada di depan itu seluruhnya mengurangi kecepatan karena cuaca hujan tersebut, sehingga antisipasi mereka mengurangi kecepatannya. Kendaraan HRV hitam S1180 ini kecepatan tinggi, kaget, tidak terkontrol sehingga membuang ke kanan dan menabrak median jalan atau menabrak pembatas jalan beton. Ketika menabrak pembatas jalan beton, maju lagi itu sudah ada U-turn atau tempat putar balik. Tempat putar balik yang dibatasi oleh water barrier atau barikade air. Sesampainya di U-turn tersebut, kendaraan berpindah ke jalur sebaliknya atau jalur A dari arah Semarang menuju Solo. Polisi meluruskan dari hasil rekaman CCTV yang beredar di media sosial bahwa truk yang terguling di dalam rekaman itu bukanlah penyebab kecelakaan, melainkan dia terkena imbas dari mobil yang dikendarai sopir Caca yang hilang kendali hingga menerabas jalur berlawanan.
jadi yang karambol itu, yang kata orang karambol yang beredar viral, itu video itu juga membantu kami untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Jadi karambol itu justru terjadi setelah kecelakaan HRV itu terjadi. Karena di depannya ada kecelakaan sehingga kendaraan yang ada di belakang-belakang itu seluruhnya terkaget dan rem mendadak. Salah satu yang rem mendadak itu ialah mobil truk yang kalau kita lihat di video amatir itu terbalik. Nah, itu karena kaget semuanya rem mendadak karena imbas dari laka lantas HRV tersebut. Atas kelalaian sopir berinisial KU alias HE itulah yang mengendarai mobil Caca. Polisi menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan pasal 310 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Jadi berdasarkan olah TKP, prarekonstruksi, dan kita telah melaksanakan gelar perkara yang dipimpin langsung oleh pimpinan Polres, itu kita tetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya lah menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia. Setiap kali mendengar berita mengenai